Halo, nama saya Iwan Kristiawan, NIM saya 21011149 dari kelas S1 Teknik Perminyakan D 2021. Pada praktikum kali ini saya akan membawakan materi tentang gerak peluru dengan kode F1. Telah dilakukan percobaan terhadap perhitungan jarak, waktu, dan range pada gerak peluru yang bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai gerak peluru. Percobaan ini menggunakan prinsip gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Percobaan ini dilakukan menggunakan aplikasi simulasi PET Colorado untuk menembakkan peluru dari sebuah meriam. Sudut yang digunakan ialah 30 derajat dengan kecepatan sebesar 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, dan 29 untuk setiap peluncuran. Sedangkan untuk data yang didapat berupa times dan range. Berdasarkan grafik hubungan antara sudut elevasi dan X, maka dapat diketahui bahwa gerak peluru adalah parabola. Sekarang kita masuk ke pendahuluan. Gerak lintasan partikel tidak selamanya berbentuk lurus, tetapi juga dapat berbentuk melengkung. Gerak melengkung yang istimewa dibagi menjadi dua, yaitu gerak parabola dan gerak melingkar. Percobaan ini adalah tentang gerak peluru yang ditembakkan dari satu alat sehingga membentuk lintasan yang melengkung yang disebut dengan gerak parabola. Pada pembelajaran online, beberapa materi tidak hanya cukup disampaikan melalui daring. Beberapa kendala dihadapi para mahasiswa, yaitu sulitnya untuk memahami suatu materi dengan baik secara online. Namun dengan kemajuan teknologi yang mumpuni pada saat ini, mahasiswa diharapkan dapat mempelajari dan juga memahami suatu materi dengan baik menggunakan aplikasi simulasi praktikum secara daring bernama PET Colorado Simulation. Sehingga dengan segala keterbatasan pembelajaran tatap muka saat ini, uji coba praktikum masih dapat berjalan dengan baik. Pada praktikum gerak peluru dengan kode F1 kali ini akan mempelajari gerak benda secara dua dimensi yang ditinjau dari segi kecepatan sudut, jarak, dan range, serta gerak vertikal murni dari suatu benda yang mendapat percepatan karena adanya gaya gravitasi. Tujuan praktikum kali ini ialah memahami dan mendeskripsikan gerak peluru dengan baik, memahami hubungan antara waktu peluru di udara dengan kecepatan awal, memahami hubungan antara kondisi awal dengan lintasan peluru. Peralatan yang digunakan ialah PET Projectile Motion Simulation dari PET Colorado. Selanjutnya, dasar teori. Gerak parabola merupakan suatu gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi yang memadukan dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Pada sumbu horizontal merupakan gerak lurus. Asumsi yang banyak dipakai adalah gesekan udara diabaikan, meskipun kenyataannya gesekan udara sangat berperan dalam mengurangi energi gerak benda, yang akhirnya mengurangi ukuran trajektorial proyektil. Gerak peluru selalu mempunyai kecepatan awal. Walaupun demikian, tidak berarti setiap gerakan yang mempunyai kecepatan awal termasuk gerak parabola atau gerak peluru. Gerak peluru adalah gerak di mana suatu benda diberi kecepatan awal dan bergerak sejauh lintasan yang dipengaruhi gaya gravitasi bumi. Komponen gerak parabola adalah jarak dan tinggi benda. Gerak parabola sering diaplikasikan dalam bidang olahraga. Gerak proyektil didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang diberi kecepatan awal. Lemparan bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi merupakan contoh gerak parabola. Selanjutnya kita masuk pada simulasi di PET Colorado. Ya, pada simulasi praktikum kali ini, masanya kita ubah menjadi 1 kg, diameternya kita ubah menjadi 0,1 meter, gravitasinya tetap di 9,81 meter per second kuadrat. Sudutnya kita ubah menjadi 30 derajat.
V0-nya yang diminta itu dari 2 hingga 21, yaitu kelipatan 3. Dari 2 hingga 21. Yaitu dia naik kelipatan 3. Kita coba tembakkan saja proyektilnya. Lalu kita melakukan pengambilan datanya. Jadi sekian hasil time, range, dan height-nya. Begitupun seterusnya dengan kelipatan 3. Setelah melakukan simulasi di Pet Colorado, kita akan mendapatkan hasil di tabel dan grafik sebagai berikut. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, proyektil akan semakin lama berada di udara bila kecepatan awal diperbesar. Begitu pula sebaliknya dengan ketentuan jika H sama dengan 0, maka sudut awal tidak sama dengan 0. Hal tersebut diakibatkan adanya kecepatan awal yang terproyeksi ke sumbu vertikal dan mengakibatkan proyektil memiliki waktu di udara. Yang kedua, proyektil akan semakin jauh jangkauan maksimumnya dengan makin besar kecepatan awal. Begitupun sebaliknya, hal ini disebabkan adanya kecepatan proyeksi yang terproyeksi ke sumbu horizontal dan menyebabkan proyektil mengalami perpindahan. Yang ketiga, mengenai data yang telah diperoleh dengan kecepatan awal yang selalu bertambah secara konstan, maka akan menghasilkan bentuk grafik yang konstan juga dan pertambahan waktu yang konstan. Namun hal ini tidak berlaku terhadap range. Berikutnya, saran yang diperoleh dari hasil percobaan ini. Selalu teliti mengolah data agar tidak terjadi kesalahan dalam menginput data, jangan tergesa-gesa dalam mengolah data. Setiap titik dan koma wajib diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam menjumlah. Setiap angka wajib diperhatikan untuk mencegah kesalahan nominal. Menjadikan modul sebagai pedoman utama dan memahami dengan betul isi modul agar praktikum berjalan dengan lancar. Wajib memahami dasar ilmu gerak parabola sebelum melakukan uji praktikum. Sekian presentasi praktikum dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.